nomor 114 tahun 2014, yaitu tentang pedoman perencanaan pembangunan desa yang menyatakan bahwa pemerintahan desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintahan daerah kabupaten ataupun kota. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa musyawarah desa tentang RKP desa yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah merupakan musyawarah tahunan, ya, ataupun agenda tahunan dalam rangka menyiapkan rencana prioritas kegiatan tahun anggaran ke depan, artinya tahun anggaran 2021. Di sebelah Kompi, sekarang batalion Pak ya, Gang Army. Dan mungkin jabat di sini udah berjalan sekitar 5 bulan itu Pak Bung ya, lebih ya. Sambil berjalan mungkin saya juga mengimbau kepada saudara-saudara, kepada Bapak Ibu semua, seandainya ada permasalahan di desa ini, tolong disampaikan ke secara hierarki, mungkin kepala desa, Pak RT, dari bawah dari Pak RT, lanjut ke Pak Kum, Pak Bisa, jadi Pak Binsa pun Pak Kaptipas akan menindaklanjuti ya, supaya kita selesaikan dengan cara musyawarah seperti dalam acara begini, musyawarah untuk mencapai mufakat. Umpama ada perbedaan itu biasa Pak, perbedaan dalam kehidupan sehari-hari biasa, tidak perlu kita perdebatkan berkelanjutan ya Pak ya, sampai keluar urat-uratnya ini tidak usah, kita cari musyawarah ya sama-sama untuk mencapai mufakat dan hasilnya pun akan lebih enak ya. Saya kira dari saya itu aja Pak. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu memperkenalkan diri lagi ya, walaupun udah banyak yang kenal. Nama saya Anissa Cidila Putasari, tapi jakmun di kampung panggilan Ica. Asalnya di situ juga Pak Ip. Yang saya hormati Ketua DPD beserta anggota, yang saya hormati Kepala Desa beserta Perangkat Desa, yang saya hormati Bapak Babinsa beserta Ibu Babin Kamtibmas, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama dan jabatan. Saya lagi terima kasih Pak atas undangannya untuk Musdes perencanaan RKP Desa tahun anggaran 2021 di Desa Adurian. Sedikit yang saya tambahkan bahwa undang-undang desa yang mengamanatkan kepada BP dana desa yang nantinya adalah pemerintah pusat yang merupakan kewajiban bagi desa untuk dianggarkan di APBN. Nah, kita juga mempunyai kewajiban untuk nanti adalah di RKP desa yang nantinya dituangkan ke dalam APBD seperti itu Pak. Nah, untuk hal tersebut memang di dalam perencanaan ada yang namanya pada tanggal 9 Juni nomor 55 tahun 2018 tentang pedoman pembangunan desa, yaitu Musdes. Nah, isi rentangnya di bulan Juni hingga Juli. Dia gawanya Bapak BPD. Nah, lahirnya yang nanti adalah gawanya di dalam musyawarah itu yang namanya mencermati ulang RPJM desa, kemudian menyepakati hasil RPJM, kemudian membentuk tim, nantinya membentuk tim verifikasi. Saya itu langsung ya Pak ya. Nah, nanti membentuk tim, tentu mencermati nanti diskusi kelompok biasanya Pak, ada 4 bidang. Nah, diskusi nanti menjadi rujukan bagi Bapak untuk menuangkan dalam RKP. Kalau di situs HTP IDM Kemendes 2ID desa Bapak adalah desa mandiri.
di tahun 2020. Kemudian nilai IDM-nya adalah 0,836, terdiri dari dimensi indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. Saya langsung ke indeks ketahanan sosial, Pak. Di situ ada beberapa indikator. Yang pertama ada dimensi kesehatan. Dia perangkat indikatornya keberdayaan masyarakat untuk kesehatan. Indikator per itemnya adalah akses ke Poskesdes dan Polindes Posyandu. Itu masih, kalau indikator existing dari indikator umumnya tadinya masih merah, Pak, 0,20. Nah, ya kalau direkomendasi di level ya super prioritas, karena 0,00 sampai 0,50. Sedangkan prioritasnya adalah 0,50 sampai 0,75. Nah, iya Pak, yang memang di desa itu ada melakukan polindes dan sebagainya, tetapi pada saat kita update data tentang akses pelayanan kesehatan memang masih minim bahasanya ya Pak. Jadi kita masukkan. Kemudian bagian pendidikan, di situ akses pendidikan non formal seperti kegiatan PKBM, paket, ABC dan kegiatan kursus itu masing-masing 0,20. Nah, kedepannya nanti perencanaannya kalau mau naik ya Pak ya. Nah, nanti mau APK seperti HP nanti dalam kita mendorong IDM kita. Kemudian ada modal sosial, ada solidaritas sosial. Nah, itu terkait dengan terdapat kelompok olahraga memang masih, kalau gambarnya masih kuning 0,40, tetapi masih super prioritas. Nah, terdapat kelompok olahraga, tetapi angka yang mendorong untuk ke-1 level 1 ya Pak, udah warna hijau. Dia level 1 paling tinggi ya, masih memerlukan sekitar 0,60. Sedangkan ekonomi, nah situ ada akses kredit, akses terhadap lembaga keuangan dan perkreditan. Jadi akses penduduk ke kredit Pak, akses penduduk ke kredit masih kuning 0,60. Jadi di situ levelnya rekomendasinya adalah prioritas. Nah, ya. Kemudian IKL lingkungan, potensi dan tanggap bencana, kemudian upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam, itu merah Pak, masih 0 sama sekali upayanya. APK memang di situ sudah disiapkan di kantor desa, sudah ada, cuman kita nggak tahu di bagian-bagian APK alat-alat pendukungnya untuk bencana ya APK sudah disiapkan. Nanti kalau kita data tuh Pak masih 0,00, masih super prioritas. Inilah yang kami dapat kita tuangkan di IDM Kementerian Desa kita dapat. Jadi bisa dilihat di HTTP IDM Kemendesa.id. Isi udah semua desa udah ada isi datanya. Alhamdulillah desa kita kalau Kecamatan Sambas tidak ada desa sangat tertinggal, hanya udah masuk desa berkembang Pak ya. Nah, kemudian kemarin dengan gubernur pun mengapresiasi Sambas memang cepat majunya Pak di Kabupaten Sambas dari kabupaten lain. Nah, kemarin pas ulang tahun Sambas Pak, bukan gubernur tapi kadis pemberdayaan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan rembuk stunting Pak, waktu ya sebelum kita melakukan musdes SKP kita menjejaki desa supaya melakukan rembuk stunting. Ini tidak apa-apa Pak, kita lanjut, tetapi nanti rekomendasinya bisa ke arah ya. Kalau stunting kan memang utilitas sudah Pak ya, baik PMT dan sebagainya. Nah, tapi setidaknya ada nanti kembali masukan dari kader-kader kesehatan atau ada untuk apa yang masih perlu kita benahi ke depan. Mungkin ya Pak yang kami dapat informasi baik dari tenaga ahli dan sebagainya untuk mendorong desa ke arah
baik fisik, PKT dan buku NKM, perekonomian dan sebagainya. Cuman kami hanya bisa menyampaikan, tetapi yang memutuskan adalah forum yang mana yang terbaik. Saya yakin desa sudah melihat perkembangan desanya masing-masing. Tidak mungkinlah sejalan terus supaya tentu ada semacam peningkatan seperti segi pendidikan, Siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, barusan yang diberikan itu merupakan RPJM Desa Durian yang dari kemarin tahun 2019 sampai 2025. Sambil dipelajari, sambil dilihat, dan sambil saya membacakan ya Bapak Ibu sekalian. Saya langsung aja Bapak Ibu, mengingat waktu sudah lumayan juga kan. Jadi sekarang yang saya bacakan adalah dari bidang pemerintahan. Jadi sistemnya bidang pemerintahan, langsung ke jenis kegiatan. Nah, yang saya bacakan itu adalah tahun ke-1. Bidang pemerintahan 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, lain-lain subbidang siltap dan operasional pemerintahan desa, penyediaan sarana aset tetap perkantoran pemerintahan desa, pemeliharaan gedung atau prasarana kantor desa, pembangunan rehabilitas peningkatan gedung prasarana kantor desa, pembangunan pemeliharaan peningkatan pagar kantor desa. Oh ini masuk ke sorry. Kegiatan pemetaan nama-nama gang, RT, RW atau pelang desa. Selanjutnya, pelayanan administrasi umum dan kependudukan, penyusunan, pendataan dan pemutahiran profil desa, pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa, penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan capil, pembinaan satuan perlindungan masyarakat tingkat desa, kegiatan pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja, kegiatan pendataan kelompok usaha atau ekonomi produktif perempuan skala desa, kegiatan pembinaan kelompok informasi masyarakat atau disingkat dengan KIM desa, kegiatan pendataan jenis dan produk usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat desa, penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBDes dalam kurung reguler, penyelenggaraan musyawarah desa lainnya, musdus remuk desa non reguler. Selanjutnya, penyusunan dokumen perencanaan desa dalam kurung RPJMdes atau RKPdes dan lain-lain, penyusunan dokumen keuangan desa, APBDes, APBDes perubahan atau LPG dan lain-lain, pengelolaan administrasi, inventarisasi atau penilaian aset desa, penyusunan kebijakan desa, Perdes, Perkades selain perencanaan atau keuangan, penyusunan laporan kepala desa, LPP desa dan informasi kepada masyarakat, pengembangan sistem informasi desa, koordinasi atau kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Selanjutnya, dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan, kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan desa atau penyediaan operasional pemerintahan desa, kegiatan kemitraan pemerintah desa dengan LKD, penyediaan insentif atau operasional RT RW, kegiatan pemetaan kebutuhan masyarakat dan perencanaan pembangunan partisipasi, pengembangan penyusunan tata ruang desa dan peta sosial desa, penyelenggaraan musyawarah penyusunan produk hukum desa, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa serta BPD, sertifikasi tanah kas desa. Selanjutnya, administrasi pertanahan, pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin atau tidak mampu, administrasi pajak bumi dan bangunan PBB, penentuan atau penegasan batas batok tanah kas desa, kegiatan penataan batas wilayah atau dusun, kegiatan pemekaran wilayah dusun, kegiatan pengadaan tanah desa.
Selanjutnya di bidang pembangunan. Oke, Pak. Oh ya. Bapak Ibu, ada 47 untuk bidang pemerintahan. Tolong kita cerna dulu ya. Situ ada checklist di kolom 1, kolom 2 sampai dengan kolom 6 gitu ya. Dilihat ada mungkin tidak tercover di tahun 2021, tidak termasuk di situ, berarti nanti tergeser. Contoh, ambil contoh saja yang paling akhir di situ adalah nomor 45. 40 dicek dari kalau tidak salah saya bukan 45, nomor 39 ya. Tunjangan akhir masa jabatan bagi kepala desa tahun pertama itu tidak ada ya, tahun pertama tidak ada, berarti tahun 2001 ini itu tidak ada posnya di situ ya, itu salah satu yang kita lihat itu. Kemudian kita lihat dari nomor 30 Bapak Ibu, lihat ke belakang depan lagi, nomor 30 di situ dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, penjaringan dan penjaringan perangkat desa dan pemilihan BPD. Di sini yang harus ada nanti kena tahun belum BPD belum dipilih, perangkat desa juga belum, berarti itu tidak masuk dalam pos ini tahun ini, akan tidak masuk dalam program kerjanya. Jadi ini tidak masuk nanti kalau nanti kita lihat keluarnya itu ya. Ini kan bagian RPJM nanti akan dianulir. Kemudian yang ke-32 kegiatan pemilihan dan pelantikan perangkat desa dan kepala desa antar waktu kegiatan juga tidak ada. Nah, itu 32 itu tidak ada. Tapi di sini ada 30 di kolom 2 itu ada, padahal ini nanti program dari RPJM. 34 juga kegiatan kajian pendirian BUM desa. Ini kita sudah melakukan ya teman-teman. Nah, ini menjadi tanggung jawab BUM desa ini akan kita bicarakan kemudian dan sebagai evaluasi. Nanti BUM desa pada usaha lagi BUM desa banyak ya, jadi tidak hasilnya. Ya itu kira-kira Bapak Ibu, jadi supaya jelas ini kok ada semua tapi ada yang tidak dimasukkan nanti dalam RKP kita ya, tidak dimasukkan dalam RKP. Mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan dulu. Saya sebagai memimpin penyelesaian tapi istilahnya banyak dipangkas kan Ya. jadi artinya tidak perlu kita perlu buang istilahnya pending dulu Ya, oke. baru nanti udah kita berjalan secara normal, normal baru kita masukkan. Oh iya, enggak masalah Pak, kita tinggal rankingan aja bidang pemerintahan tanpa mengurangi dari kegiatan nomor 1 sampai dengan nomor 5 kan enggak salah tuh itu kan yang pentingnya. Kalau yang nomor 10 itu kalau misalnya kita tidak memungkinkan tahun itu kita geser tahun depan. Begitu selanjutnya Pak. Seperti itu kita sampaikan dulu ke forum. Jadi kita perankingan kegiatan di luar dari siltap tunjangan operasional Pak dengan RT. Nah, iya deh. Kira-kira memungkinkan gitu Pak. Ya. Oke, menyampaikan Pak. Iya Pak Long, makasih Pak Long. Iya. RT 8 kemarin kan nak minta pemekaran dusun. Kalau misalnya kita tidak bisa sekarang, bisa kita undur Pak Long. Iya. Ya. Ya boleh juga, kalau soalnya untuk 46 kegiatan pemekaran wilayah dusun boleh dilaksanakan. Untuk barangkali RT 7 atau 8 tidak terlalu banyak kan, terlalu luas. Nah, bisa juga, tapi kalau untuk penataan dia tergantung pada dananya kan. Kalau dananya ada, insya Allah silakan aja. Nah, tapi kalau dia dananya misalnya itu kena atas lagi, Iya. dari dalam lingkup pengajian Albian dari serangannya sampai tahun 2022 ya. Jadi saya rasa kita urungkan aja yang dia. Iya, kita pending aja dulu lah Pak Long. Jadi dulu. Oke. Karena kok belum ada
Iya betul. Ya, selama itu dalam bangunan kita pangkat dua. Cuma dia kan masuk kalau PPD masuk ini. Tapi kita tadi. Oh, itu kan masuk. Iya, udah masuk RPJMDes. Jadi kalau nggak bisa di tahun ke-1, tahun kedua, nggak bisa tahun kedua, tahun ketiga ya Pak Edi. Bu Sekretaris, mungkin saya ke nomor 42. Setiap tahun dicek bis ya. Yang realisasinya kita, saya mau tahu terus ya. Kita ngambil satu yang di checklist itu tahun berapa yang kita carikan tuh? Enggak, yang saya sumi itu, yang sumi setiap tahun nanti rutin tuh. Nah, sudah terjadi. Sampai tahun ke-1, tahun kedua, itu kan sampai 6 tahun loh. Untuk dari tahun 1 posisi di mana kita carikan tuh? Di tahun ke-1. Satu, kita pelajari ilmu tahun 1, tahun checklist, masih dipertontonkan. Berarti kegiatan dia ada gitu ya. Ada. Nah, kalau di checklist kegiatan dia ada. Nomor 22 ya, Rekes. Fasilitas sertifikat tanah untuk masyarakat miskin. Setiap tahun ada kan? Hah? Setiap tahun ada ya. Checklist sebagai setiap tahun ya. Oh. Setiap tahun kan? Setiap tahun ya. Betul. Ayo saya tanyakan. Mereka perlu ketahui ya. Iya. Untuk membuat sertifikat, apakah secara sistem corona, apakah sistem indikasi atau sistem yang lain? Mandiri. Ada sekarang perlu kita ketahui berapa dananya. Akhirnya yang sama suka masukkan, Iya. tapi kamu tidak tahu berapa dana. Jadi dari kewalahan. Dan yang kedua, usulan dikatakan, apabila tanah tersebut sudah bersertifikat, jangan masyarakat terkejut dengan pajak. Jangan masyarakat terkejut dengan pajak. Karena kebanyakan selama itu pajak jarang dibayar oleh masyarakat miskin. Nah, bagaimana sertifikat tanah yang diadakan? Kalau tiap tahun kena tagih. Nah, kayak, itu perlu kita pikirkan. Iya betul ya Pak Long. Tanya. Iya betul Pak Long. Makasih banyak ya Pak Long. Kebetulan untuk fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin itu kita ada memasukkan juga di program kabupaten Pak Long. Jadi dari desa 2 itu kenapa dilaksanakan selama 6 tahun. Jadi bertahap, mungkin dalam tahun pertama kita bisa memfasilitasi dalam 3 orang atau 5 buah tanah gitu istilahnya. Nah, sesuai dengan kemampuan kita ada Pak Long. Kalau masalah untuk harga dan dananya nanti dari tim bagian pemerintahan konsultasi langsung ke BPN Pak Long. Iya. Seperti itu deh Pak Long.